Halo teman-teman, selamat datang di channelku, aku Malika. Hari ini, tanggal 26 April 2024, aku punya segudang informasi terbaru yang siap aku bagikan ke kalian semua. Dari teknologi terkini hingga kabar selebriti, kita akan kupas tuntas bersama. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar kalian di bawah dan berbagi video ini jika kalian menemukan informasi yang menarik ya. Yuk, kita langsung saja ke topik pertama. Mulai dengan kabar yang manis, pasangan Dude Harlino dan Alyssa Soebandono baru saja diberi anugerah anak ketiga, seorang putri kecil yang lahir dengan sehat pada Senin, 22 April 2024. Bayi ini lahir dengan berat 3,67 kg dan panjang 48 cm melalui proses sesar. Mereka memberikan nama yang indah untuk putri kecilnya, Aisyah Aulia Putri Harlino. Alyssa mengungkapkan rasa syukurnya karena proses persalinan berlangsung lancar meskipun sudah ketiga kalinya melalui cara yang sama. Berbicara tentang kelahiran anak selebriti, kita bisa mengambil contoh beberapa waktu lalu ketika Meghan Markle, Duchess of Sussex, melahirkan anak pertamanya dengan Pangeran Harry. Pasangan ini mengumumkan kelahiran anak laki-laki mereka pada Mei 2019 yang juga disambut dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Walaupun kedua cerita ini terjadi dalam lingkup yang berbeda, kedua peristiwa tersebut merefleksikan bagaimana kelahiran seorang anak bisa menjadi titik puncak kebahagiaan dan kebersamaan sebuah keluarga, serta mengingatkan kita tentang pentingnya momen kebersamaan dan syukur. Samsung Electronics Indonesia baru-baru ini mengumumkan kabar gembira bagi pengguna Galaxy di Indonesia. Mulai 26 April 2024, opsi bahasa Indonesia akan tersedia di Galaxy AI, meliputi seri Galaxy S24 dan perangkat lain seperti Galaxy S23, V, Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, serta Galaxy Tab S9. Fitur ini memudahkan pengguna dalam berkomunikasi, menerjemahkan bahasa, dan menikmati aktivitas produktif dengan lebih nyaman. Pencapaian Samsung di bidang teknologi AI dan adaptasinya terhadap kebutuhan lokal bisa diingat kembali ketika Samsung pertama kali meluncurkan Bixby, asisten virtual mereka, pada tahun 2017. Meskipun awalnya Bixby hanya mendukung bahasa Inggris dan Korea, perlahan tapi pasti Samsung menambahkan lebih banyak bahasa untuk menjangkau pengguna di seluruh dunia. Ketersediaan opsi bahasa Indonesia dalam iGalaxy menunjukkan komitmen Samsung untuk terus berinovasi dan menyesuaikan produknya dengan kebutuhan penggunanya, serupa dengan strategi yang mereka terapkan dengan Bixby beberapa tahun yang lalu. Apple bersiap untuk Let Loose dalam acara peluncuran produk baru pada 7 Mei 2024. Dalam acara ini, kita akan menyaksikan perkenalan tablet iPad Pro yang kini dilengkapi dengan chip M3, layar OLED 13 inci, serta kamera depan dengan orientasi landscape. Tidak ketinggalan, iPad Air terbaru dengan chip M2 dan layar mini LED 12,9 inci. Selain itu, akan ada Apple Pencil yang mendukung visionOS, serta Magic Keyboard yang dibalut casing aluminium, ditambah trackpad lebih besar dan desain terbaru. Melihat ke belakang saat Apple memperkenalkan iPad generasi pertama pada tahun 2010, acara tersebut menjadi titik balik bagi teknologi tablet. iPad berhasil mengubah persepsi pasar tentang tablet dari sekedar perangkat baca e-book menjadi alat produktivitas dan hiburan yang serbaguna. Dengan peluncuran iPad Pro dan iPad Air terbaru, Apple terus mempertahankan tradisi inovatifnya. Transformasi dari iPad generasi pertama hingga kini dengan chip M3 menunjukkan bagaimana Apple terus berupaya mendorong batas teknologi dengan inovasi yang berkelanjutan. Umi Kuari, komedian yang namanya semakin bersinar baru saja melakukan pembelian mobil Alphard secara tunai. Namun, kisah di baliknya cukup menggelitik. Setelah membeli mobil tersebut, Umi harus berjuang karena uangnya habis hingga ia harus meminjam uang untuk biaya makan. Meskipun begitu, Umi mengambil hikmah dari kejadian ini dan kini berencana untuk membeli sebuah rumah di tahun ini. Kisah ini mengingatkan kita pada cerita sukses Steve Jobs, pendiri Apple, yang juga pernah mengalami pasang surut dalam keuangannya. Jobs pernah dipecat dari perusahaan yang didirikannya hingga mencapai titik terendah secara finansial. Namun, seperti Umi, Jobs tidak menyerah. Ia kemudian mendirikan Next, dan akhirnya kembali ke Apple untuk membawanya menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia.
Kisah Umi dan Jobs sama-sama memberikan pelajaran bahwa kesulitan dapat menjadi batu loncatan untuk pencapaian yang lebih besar. Samsung Electronics Indonesia baru saja membuat langkah besar dengan mengumumkan ketersediaan bahasa Indonesia di Galaxy AI. Fitur ini sekarang tersedia di seri Galaxy terbaru, termasuk Galaxy S24 dan perangkat lainnya. Dengan ini, pengguna di Indonesia bisa menikmati fitur-fitur AI seperti Interpreter, Chat Assist, dan Live Translator dalam bahasa Indonesia, mempermudah interaksi dan produktivitas sehari-hari. Inisiatif ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Microsoft dengan Cortana, asisten virtualnya. Ketika Cortana diperkenalkan pada tahun 2014, Microsoft bertujuan untuk menyediakan pengalaman yang dapat disesuaikan dengan pengguna di berbagai negara dengan menambahkan dukungan bahasa. Seiring waktu, Cortana mendukung banyak bahasa, menjadikannya lebih relevan dan berguna bagi pengguna global. Samsung dengan Galaxy AI-nya yang kini mendukung bahasa Indonesia, menandakan kesadaran merek global terhadap pentingnya lokalitas dalam teknologi, menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna di setiap negara. Apple siap mengadakan perayaan besar dengan tema Let Loose pada 7 Mei 2024, di mana mereka akan memperkenalkan inovasi terbaru pada jajaran iPad mereka. Kita akan melihat debut iPad Pro yang dibekali dengan chip M3, layar OLED berukuran 13 inci, dan juga kamera depan yang disesuaikan untuk penggunaan dalam modus landscape. Di samping itu, iPad Air terbaru akan memasuki panggung dengan chip M2 dan sebuah layar mini LED berukuran 12,9 inci. Tak kalah penting, Apple juga akan mempersembahkan Apple Pencil yang telah diperbarui dengan fitur baru dan dukungan visionOS, serta Magic Keyboard dengan desain yang lebih modern. Melihat kembali ke tahun 1984, Apple membuat gebrakan dengan peluncuran Macintosh, komputer pribadi yang mengintegrasikan antarmuka pengguna grafis dan mouse. Hal ini memicu revolusi dalam cara kita berinteraksi dengan teknologi. Peluncuran iPad Pro dan iPad Air terbaru ini menggambarkan bagaimana Apple terus mengejar inovasi dan mendorong industri ke depan, tidak hanya dalam hal perangkat keras tapi juga dalam pengalaman pengguna. Kesuksesan Apple dalam mempertahankan reputasi sebagai inovator teknologi dapat ditilik kembali ke komitmen mereka untuk desain dan inovasi yang dimulai beberapa dekade yang lalu. Apple bersiap untuk membuat gelombang besar dengan peluncuran produk Let Loose pada 7 Mei 2024. Dalam acara ini, kita akan disajikan dengan berbagai inovasi, mulai dari tablet iPad Pro yang akan ditenagai chip M3, menampilkan layar OLED berukuran 13 inci, dan desain kamera baru yang disesuaikan untuk penggunaan dalam mode landscape. iPad Air juga tidak ketinggalan dengan peningkatan chip M2 dan layar mini LED 12,9 inci. Penggemar Apple juga akan disuguhi dengan Apple Pencil dan Magic Keyboard yang telah diperbaharui, menjanjikan peningkatan produktivitas dan kenyamanan pengguna. Langkah Apple ini mengingatkan kita pada saat mereka mengumumkan iPhone pertama pada tahun 2007. Dengan inovasi layar sentuh multitouch, iPhone merubah industri telepon seluler dan memperkenalkan era baru smartphone. Peluncuran produk baru Apple dengan teknologi canggih seperti chip M3 dan layar OLED menggarisbawahi bagaimana perusahaan ini terus berinovasi dan mendefinisikan ulang standar teknologi. Inovasi Apple, dari iPhone hingga iPad terbaru, menunjukkan bagaimana mereka terus berada di garis depan dalam menciptakan produk yang merubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Bagi yang mencari cara efisien untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas di MacBook, menggunakan aplikasi Preview adalah solusi mudah. Dengan beberapa langkah sederhana, pengguna dapat memilih format JPEG, mengatur resolusi sesuai kebutuhan, dan menyimpan gambar dengan ukuran yang lebih kecil. Alternatifnya, aplikasi Image Compressor juga bisa diunduh untuk memudahkan proses kompresi gambar. Kedua metode ini memberikan solusi praktis untuk mengurangi ukuran file, memudahkan pengiriman dan penyimpanan gambar. Pada tahun 1991, ketika Adobe memperkenalkan format PDF, tujuannya adalah untuk menciptakan dokumen yang dapat dibaca di berbagai perangkat dan sistem operasi tanpa mengubah tampilan dokumen asli. Inisiatif ini secara luas berhasil membuat pertukaran dokumen menjadi lebih mudah dan efisien. Hari ini,
Kemampuan untuk mengompres gambar di MacBook dengan menggunakan Preview atau aplikasi pihak ketiga mengingatkan pada visi Adobe mengenai efisiensi dan universalitas. Teknologi telah berkembang, namun tujuan untuk menciptakan solusi yang mempermudah pertukaran informasi tetap menjadi prioritas bagi para inovator teknologi, seperti yang diperlihatkan melalui kemudahan kompresi gambar di macOS. Apple siap menghadirkan gebrakan baru di pasar teknologi dengan acara peluncuran LetLoose pada 7 Mei 2024. Acara ini akan menjadi panggung untuk memperkenalkan rangkaian produk terbaru mereka, termasuk tablet iPad Pro dengan chip M3 yang lebih cepat, layar OLED 13 inci, serta inovasi pada desain kamera untuk memudahkan penggunaan dalam orientasi landscape. Selain itu, iPad Air akan diperbaharui dengan chip M2 dan layar mini LED berukuran 12,9 inci. Acara ini juga akan menjadi kesempatan untuk melihat Apple Pencil yang telah diperbarui dan Magic Keyboard yang dirancang ulang untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan para pengguna. Di tahun 2001, Apple meluncurkan iPod, memulai revolusi dalam cara kita menikmati musik. Dengan desain yang ringkas dan user interface yang intuitif, iPod menjadikan musik digital lebih mudah diakses. Peluncuran produk baru Apple pada 7 Mei mengingatkan kita pada bagaimana perusahaan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan spesifikasi teknis, tetapi juga memprioritaskan pengalaman pengguna. Dari iPod ke iPad, Apple terus menunjukkan bagaimana inovasi yang dipadukan dengan desain yang bijaksana menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan pengguna secara lebih luas. Meta sedang mempersiapkan langkah besar dengan membuka lisensi sistem operasi Horizon OS-nya untuk digunakan oleh pabrikan perangkat lain seperti Lenovo dan Asus. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih terbuka dan kolaboratif di ruang mixed reality. Dengan mempromosikan keberadaan App Store pihak ketiga dan bekerja sama dengan Google untuk mengintegrasikan Play Store, Meta berharap dapat memudahkan pengembang dalam memporting aplikasi mobilnya ke Horizon OS. Visi ini juga mencakup penyediaan media sosial metaverse yang akan dimonetisasi melalui iklan, membawa kita semakin dekat dengan realisasi pengalaman kerja dan hiburan yang imersif di mixed reality. Sejarah mencatat bagaimana Microsoft Windows mengubah lanskap sistem operasi dengan model lisensi yang memungkinkan berbagai pembuat hardware komputer menggunakan OS mereka, yang memicu ledakan inovasi dan keragaman di pasar PC pada akhir tahun 1980-an. Langkah Meta dalam membuka lisensi Horizon OS mengingatkan pada strategi Microsoft tersebut, menunjukkan bagaimana pembukaan sistem kepada pihak ketiga bisa memacu inovasi dan keragaman dalam ekosistem teknologi. Ini menunjukkan kontinuitas gagasan bahwa kolaborasi dan akses terbuka terhadap platform menjadi kunci dalam mendorong kemajuan teknologi dan meraih visi masa depan yang inovatif. Terima kasih telah menyimak rangkuman berita terbaru hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan update berita dan informasi terbaru lainnya. Kami selalu berusaha menyajikan informasi yang akurat dan menarik untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.